Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mifal Huda dari program studi Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara bersama Ustadz Faruk yang akan menjadi narasumber kita dalam tema komitmen kebangsaan. Terima kasih Ustadz Faruk sudah berkenan meluangkan waktu untuk wawancara yang singkat ini. Sebelum kita mulai, boleh nggak Kak Ustadz Faruk memperkenalkan diri, nama, latar belakang pendidikan? Saya nama Faruk Hidayat, asli Acung. Latar pendidikan saya SD 6, SD Acung 3, SMP Acung. Terus saya ada di pondok. Setelah itu SMA Hidayat, Mangi. Terus setelah itu saya kuliah lagi di UIN, tapi tidak selesai. Sekarang saya kuliah lagi, sudah selesai insya Allah November. Besok tanggal 8 sudah wisuda di Unihams Jember Al-Qadiri. Oke, apa lagi yang mau tanya? Baik Kak, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai masuk ke sesi tanya jawab ya, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan adalah kesadaran mendalam dan rasa tanggung jawab untuk setia menjaga serta memendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Nah, ini berarti memiliki sikap dan perilaku yang sungguh untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan masa depan bangsa. Dan untuk itu hal yang paling terpenting yaitu membina persatuan, rela berkorban, serta menghargai perbedaan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Komitmen kebangsaan itu intinya rasa cinta, tanggung jawab, dan kesetiaan pada bangsa dan negara. Wujudnya bisa berupa seperti menjaga persatuan, menghargai perbedaan, patuh pada aturan, serta berkontribusi demi kemajuan bangsa. Gampangnya tuh nggak cuman cinta tanah air, tapi juga ada buktinya gitu. Nunjukin lewat sikap dan tindakan. Nah, kalau dalam pandangan Islam sendiri, komitmen kebangsaan berarti sama juga ya, seperti rasa cinta, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap bangsa dan tanah air sebagai bagian dari wujud keimanan seseorang. Islam mengajarkan bahwa mencintai tanah air atau hubbul waton adalah bagian dari iman, karena dengan mencintai bangsa kita menjaga kemaslahatan umat dan keutuhan kehidupan bersama. Salah satu nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan komitmen kebangsaan yaitu kutipan Quran surah An-Nahl ayat 90 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dalam kutipan surah tersebut, Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil dan berbuat baik kepada sesama. Nilai ini selaras dengan semangat kebangsaan yaitu membangun masyarakat yang adil, jujur, dan sejahtera. Baik, setelah kita mengetahui pengertian tentang komitmen kebangsaan, sekarang izinkan saya bertanya beberapa hal terkait pandangan Kakak Ustadz Faruk mengenai tema ini. Yang pertama itu bagaimana tanggapan Kak Ustadz Faruk mengenai maraknya kasus korupsi di Indonesia? Bukankah tindakan korupsi itu dapat disebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap komitmen kebangsaan dan nilai-nilai dalam Islam itu sendiri? Yang pertama, saya akan mengingatkan kenapa sih korupsi itu marak sekali. Salah satunya yaitu memang komitmen
banyak yang pintar tapi kurang mengerti. Oh, Paham? paham. Banyak orang pintar tapi kurang mengerti bagaimana sih korupsi. Korupsi dilakukan tidak hanya dilakukan pejabat tinggi, namun sampai di bawah. Kalau kita tahu tentang korupsi waktu seorang pekerja, korupsi waktu tentang anak sekolah, di mana komitmen kebangsaannya kurang tinggi. Artinya kalau komitmen kebangsaannya tinggi tidak akan melaksanakan suatu gerakan-gerakan korupsi yang ada di Indonesia. Melalui hal-hal kecil, salah satunya korupsi waktu. Salah satunya sebelum keluar, waktu kadang kurang 5 menit sudah keluar. Itu sudah korupsi waktu walaupun itu kecil. Walaupun dampaknya tidak besar. Namun itu mengajari kita untuk korupsi besar karena hal yang kecil saja dikorupsi apalagi yang besar. Oh iya benar. Namun yang kedua untuk komitmen kebangsaan. Kalau orang yang berkomitmen dengan kebangsaan tinggi maka tidak akan melaksanakan korupsi. Salah satunya cinta karena tanah air itu komitmen. Itu berbuatkan dengan iman. Ya. Orang belajar itu cinta tanah air tidak korupsi. Itu adalah komitmen kebangsaan yang harus ditanamkan dari kecil sampai besar. Tuh. Itu yang lain itu. Untuk selanjutnya, menurut Kak Ustadz Faruk, bagaimana kita menyikapi ketidakadilan hukum yang sering muncul di Indonesia? Bukankah ketidakadilan merupakan salah satu nilai penting dalam Islam dan juga bagian dari komitmen kebangsaan? Ya, keadilan itu tidak hanya dihadirkan oleh negara, namun di dalam Islam pun itu dihadirkan. Dalam beristri saja Anda ta'dilu fawahidatan. Apabila kalian tidak bisa adil, maka satu saja. Itu dalam bernikahan. Oh ya. Apalagi dalam segi hukum. Dalam segi hukum memang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu sudah kita rasakan lebih. Namun bagaimana kita menyikapi seperti itu? Kita sebagai agen of change, Anda sebagai mahasiswa agen of change, harus bisa merubah bagaimana paradigma yang ada di masyarakat ataupun itu ada di lembaga kehakiman harus bisa adil, tidak hanya tajam ke bawah tumpul ke atas. Itu yang terjadi pada saat ini. Namun kita mulai sekarang presiden kita nampaknya Prabowo itu sudah memberikan rambu-rambu kepada koruptor akan diajar langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia kita Prabowo, tidak main-main. Namun sekarang kita lihat saja apakah hanya omong-omong doang atau praktek. Nah, menyikapi ini bagaimana kita sebagai warga Indonesia? Kita miris sekali sebagai bangsa Indonesia. Dan orang yang berduit maka orang itu akan lancar, dan orang yang tidak berduit maka itu tidak akan lancar untuk menangani ini. Nah, sekarang kita bagaimana? Anda sebagai agen mahasiswa, agen objek harus bisa merubah dari bawah sampai ke kanan ke tengah sampai ke kanan ke atas, harus bisa merubah semua agar keadilan itu tercapai. Oh, untuk pertanyaan selanjutnya, apa pesan Kak Ustadz Faruk untuk generasi muda Muslim agar bisa tetap berpegang teguh pada ajaran Islam sekaligus menjaga komitmen kebangsaan? Satu, harus ditanamkan pada hati. Jadi kalau dalam hati tidak bisa tertancap satu keimanan, dua kebangsaan, maka tidak akan terjadilah suatu hukum cinta tanah air. Tidak hanya kita cinta pada produk lokal saja, namun cinta tanah air bagaimana hati kita untuk pengabdian kita kepada negara kita. Tidak hanya PNS yang bisa mengabdi kepada negara, tidak hanya P3K untuk mengabdi kepada negara. Kita sebagai warga Indonesia yang bukan PNS ataupun warga sipil mempunyai
sama untuk mengabdi kepada negara. Salah satunya bagaimana kita bisa menjaga lingkungan kita yang asri, lingkungan kita yang adem, lingkungan kita yang bagus. Itu tugas kita, tidak hanya tugas PNS dan yang lain. Seperti itu. Tidak hanya kita harus punya jabatan, kita mengabdi kepada negara. Oh, baik, Kak. Jelas sekali jawaban dari Kak Ustadz Faruk dan sarannya yang sangat-sangat bermanfaat. Untuk itu saya ucapkan terima kasih ya Kak sudah mau atau berkenan dalam sesi tanya jawab dan wawancara tugas saya dalam mata kuliah moderasi beragama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.